yang memang sesuai dengan Undang-Undang 36 maupun 38 maupun Undang-Undang 4 bahwa di akhir masa pendidikan vokasi dan profesi maka mahasiswa harus mengikuti uji kompetensi sehingga ini menjadi sebuah exit exam seperti tadi disampaikan Pak Masuri. Mungkin itu Bu Erna yang bisa saya sampaikan. Tambahan mungkin Pak Masuri. Baik. Iya Bu. CBT mungkin ini karena prodinya masih Kesmas, jadi ada pertanyaan kapan dan juga ada metode. Jadi kalau untuk yang lain mungkin sudah paham. Alasan paper base itu tidak dilaksanakan memang secara administrasi untuk situasi pandemi susah di-deliver. Jadi kami tidak bisa menyelenggarakan sampai pandemi karena nanti situasinya susah lah, mungkin orang Kesmas paham ya, banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan dan kita akan mengarah keseluruhannya adalah ke arah CBT. Ada dua hal selain karena masalah-masalah pandemi, juga masalah yang kedua adalah bukan masalah, artinya potensi harapan kedua adalah memang ada komputerisasi kampus ya, sehingga nanti diharapkan ujian ini akan melakukan akselerasi proses-proses komputerisasi kampus sehingga nanti memang mutu pendidikan, fasilitas pendidikan kita menjadi kedepannya lebih baik. Halo. Iya cukup. Suara Pak Masbur hilang ya? Penjelasan beliau sebenarnya Apakah selesai, suara Bu. saya terdengar? Terdengar Bu Erna. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada dari Stikes Prima. Jadi jelas jawabannya ya Pak ya, bahwa uji kompetensi hanya untuk vokasi dan profesi. Di luar itu tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Ya. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada dari Staba. Ibu Isti, mohon memperkenalkan diri dari Prodimna. Dipersilakan Ibu Isti. Ya, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Sofirin Sani dari Prodi D3 Analis Kesehatan atau TLM kalau untuk sekarang. Ada beberapa pertanyaan Bu yang mau saya tanyakan perihal uji kompetensi exit exam ini. Yang pertama adalah mahasiswa kita lulusan tahun 2020 ada yang belum atau harus dengan ITLMI. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah gimana Bu? Bisa? Bu? Untuk halo Bu Isti. Uji ya, halo. Halo Bu. Suara saya jelas? Bisa diulang, Bu? Halo, Oktober 2020 belum mengikuti UKOM. Nah, apakah bisa mengikuti UKOM yang dilaksanakan oleh Dikti di gelombang 2 ini? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, mengenai uji kom exit exam ini ada ketentuan 40%, bagaimana mekanisme perhitungan 40% dan 60%-nya, lalu bagaimana ketika dinyatakan lulus mahasiswa tersebut. Itu yang kedua, Bu. Lalu yang ketiga, pada saat pendaftaran uji kompetensi, mahasiswa diharuskan 118 SKS. Kalau kami 118 SKS karena D3 itu sudah selesai, namun ada TA dan PKL yang belum terselesaikan. Nah, itu mekanismenya bagaimana ya Bu? Apakah bisa daftar dulu, terus kemudian nanti nilai TA dan nilai PKL-nya menyusul atau bagaimana? Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isti atas pertanyaannya. Mungkin ini Pak Masbur atau Bu Retno yang akan menjawabnya. Yang lulusan Oktober 2020.
Iya. Boleh untuk lulusan Ibu dari Staba ya, Bu Isti yang Ya, Pak. sudah diwisuda Oktober 2020 bisa didaftarkan di komite, Bu. Ya, jadi silahkan didaftarkan khusus untuk yang status lulus di tahun 2020 karena ini sudah masuk kepada peraturan baru Permen 2 2020, maka boleh ikut, tetapi yang sebelumnya tidak bisa mendaftar di aplikasi Roll ini. Oke, yang pertama. Yang kedua, untuk 60% plus 40%, intinya nanti IPK akan ada bobot 60%. Misalnya IPK-nya 3, ada beberapa kemungkinan apakah nanti dengan nilai mutu yang 4, 3, 2, 1 atau nanti akan dibuat nilai interval 1 sampai 100. Ada beberapa skenario nanti dikombinasikan itu plus dengan 40%-nya yang dari nilai UKOM. Nilai UKOM-nya misalnya Anda dapat 50 atau 60 berarti dibandingkan dengan 40% tadi. Nah, nanti ditambahkan dengan nilai yang ada dan nanti kemudian akan diputuskan lulus atau tidak lulus. Nah, siapa yang memutuskan lulus atau tidak lulus? Nilai kombinasi itu diputuskan lulus atau tidak lulus nanti menggunakan judges ya, standar setting atau menggunakan juri atau menggunakan hakim yang berupa expert dari masing-masing jenis program studinya. Jadi nanti akan ada workshop dan ada sidang penentuan nilai batas lulus setiap program studi. Oke. Tuh, yang kemudian 118 SKS, Bapak Ibu nanti anaknya masih PKL dan TA. Oke. Syarat pendaftaran itu KRS-nya sudah diisi 100%, tetapi memang proses kuliah yang lain yang non klinis masih boleh dijalankan. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan bagaimana membuat skenario atau simulasi yang jelas pada saat pelaksanaan uji kompetensi sesuai kalender tadi, anak-anaknya sudah lulus semua, gitu. Jadi kan ada jeda waktu antara pendaftaran, ya, dan pelaksanaan ujian. Nah, jeda waktu itulah yang bisa Ibu Bapak manfaatkan, simulasikan untuk tetap bisa melengkapi hal-hal yang tadi sifatnya namanya TA ya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu silakan. Jeda waktunya seperti itu. Kalau Bapak Ibu nanti lebih dari itu, kemungkinannya apa? Kemungkinannya KHS tidak bisa di-entry, terus IPK tidak bisa, maka otomatis anaknya tidak bisa diumumkan karena nilainya tidak lengkap komponennya. Jadi tidak ada komponen SKS atau KHS atau IPK. Itu dari saya. Berarti harus Mungkin TA mau ada beres tambahan? sebelum ujian gitu ya Pak ya? Gimana? Berarti TA-nya harus sudah beres, sudah selesai sidang Yes. sebelum ujian UKOM gitu ya Pak ya? Yes, itu yang harus diatur. Baik, cukup jelas ya Bu Isti ya? Ya, terima kasih Ibu. Kan harus semua masuk di dalam pelaporan PDDikti, Bu. Jadi sekaligus nanti pelaporannya nilainya sudah masuk di PDDikti, hasil UKOM juga ada di PDDikti, akan otomatis itu nanti sistemnya di dalam IPK kumulatif, penghitungan IPK kumulatif. Ya, baik. Baik, saya rasa cukup ya Bu Isti, sudah cukup jelas ya? Ya, sudah Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke Prodekok, Ibu Shirley. Dipersilakan dengan menyebutkan nama prodinya. Silakan Bu Shirley. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Kebetulan saya admin di pendaftaran UKOM untuk prodi Profesi Nurse.
Nah, yang pertama itu yang saya tanyakan ini terkait penilaian dari hasil uji kompetensi. Selama ini kita melihat penilaian hasil uji kompetensi ini kurang transparan, Bu. Kenapa? Karena yang kita dapatkan di perguruan tinggi itu hanya kompeten tidak kompeten. Sementara walaupun standar setting sudah ditetapkan, tetapi masing-masing mahasiswa atau peserta ujian itu tidak mendapatkan nilai hasil ujiannya. Jadi ke depannya ini seperti apa gitu. Tentu yang namanya hasil uji tentu harus transparan seperti itu. Hasil dari uji kompetensi ini bisa transparan per mahasiswanya nanti atau peserta ujian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan peserta yang dulunya dia tamatnya ini sebelum 2020, Pak, tetapi dia tidak tergolong retaker karena pada saat harusnya di jadwal dia ujian dulu sudah didaftarkan, tetapi pesertanya tidak datang dan baru akan mengikuti sekarang. Apakah ini masuk ke kriteria yang bisa mendaftar UKOM di periode ini karena dia tamat sudah sebelum 2020, tetapi dia belum pernah mengikuti uji kompetensi. Oke, kemudian selanjutnya ingin saya tanyakan yang ketiga itu bagaimana yang tidak lulus uji kompetensi, ini kan pembinaannya nanti akan dikembalikan ke perguruan tinggi. Nah, sampai berapa kali yang retaker ini harus mengulang kesempatan dia untuk uji kompetensi selanjutnya gitu, apakah ada batasnya? Maaf Pak, satu lagi yang keempat, sejauh apa peran perguruan tinggi dilibatkan dalam uji kompetensi ini? Karena kalau kita lihat itu hanya melibatkan nilai yang 60% dari perguruan tinggi. Apakah hanya seperti itu keterlibatan perguruan tinggi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Senang hati dia terjadi. Mohon maaf yang mungkin nyalain bisa di-mute dulu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Mas Budi dan Bu Retno untuk penilaian yang kurang transparan. Kamu balik gitu. Orang tuh las kongkol dulu sama Witi mungkin di ruangan. Tuh yakin. Apa itu rame banget. Ibu Bapak, mohon dapat di-mute dulu. Gue mau ini katanya ya, gue mau ini ya. Tolong. Dia kan keluar dari pintu belakang. Dari pusat aja, Bu. Adminnya aja yang nge-mute, Pak. Admin aja. Monggo Bu Erna. Oke, baik. Jadi, saya tadi barusan bertanya kepada admin kita juga apakah nilai-nilai sudah dikirimkan dan ternyata sudah. Jadi nanti kalau memang ada hal yang memang ada kekeliruan kami tidak mengirimkan nilainya, kami akan kirimkan kembali. Jadi setiap uji kompetensi itu kami pertama adalah periode pengumuman. Ya, periode pengumuman sudah diumumkan ya. Setelah diumumkan nanti ada periode Bapak Ibu bisa mengeprint tentang sertifikat kompetensi, sertifikat profesi. Nah, pada periode berikutnya nanti Bapak Ibu bisa mengeprint, kami kirimkan data nilai-nilai, ada dua ya, yang nilai mahasiswa dan nilai dari untuk persentase setiap tinjauan atau blueprint dari institusi. Jadi itu akan kami kirimkan. Jadi kalau nanti ada hal yang memang seperti ini, bagian dari evaluasi kami untuk memastikan ternyata ada hasil yang belum dikirimkan, nanti kami akan ulang lagi untuk kirim. Tapi intinya adalah proses bisnisnya seperti itu untuk memastikan bahwa anak-anak yang memang lulus memang dapat nilainya sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah sampaikan ke organisasi profesi, juga ke asosiasi rumah sakit bahwa jangan membuat seleksi kalau kontennya hanya untuk menilai knowledge dari perawat atau apa. Karena apa? Karena silahkan bisa meminta nilai
hasil uji kompetensi yang kami laksanakan. Sehingga nanti anak yang nilainya tinggi memiliki peluang yang lebih tinggi juga. Jadi itu adalah bagian dari untuk melakukan efisiensi para user pada saat melakukan seleksi. Dan dari kami juga bagian dari transparansi agar tidak ditanyakan seperti itu, gitu ya. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang lain, Pak, yang first taker. Apa tuh yang retaker? Nggak dengar tadi, berising banget di sini. Oh, jadi kalau dia itu sebenarnya first taker, Pak, tapi dia lulus sebelum 14 Januari 2020. Itu apakah bisa ikut ke sini atau bagaimana? 14 Januari itu nanti lihat aplikasinya. Kalau nggak salah memang setelah SK-nya turun, apa tuh Permen 2 tahun 2020 itu terbit tanggal berapa? 14 ya? 14 Januari, Pak. Kalau sebelumnya, kalau sebelum 14, silakan kalau yang perawat bidan dan lain-lain silakan bekerja sama daftar ke organisasi profesinya. Tapi untuk yang profesi lain ditanyakan ke profesinya, kemungkinan sudah siap atau belum. Ya, tapi kalau setelah permen ini terbit, otomatis 2020 itu masalah grace period untuk bisa tetap ikut uji pada bersama komite. Tolong nanti adminnya mendaftarkan. Baik, jadi patokannya 14 Januari 2020 ya Pak, baik retaker maupun first taker ya. Baik, lalu untuk pembinaan Pak, itu ada batasannya tidak apa berapa kali gitu. Kemudian sejauh apa peran PT? Tidak ada. Silahkan diatur, karena peta tentang kemampuannya beda-beda. Misalnya kan nanti nilainya kan kami turun kan, ada nilainya kurang banget, dia akan kategori A, kategori B, pembinaan C atau pembinaan khusus atau intensive care, itu kan Bapak Ibu yang bisa menentukan. Jadi silahkan. Ya, peranan PT Pak dalam hukum Pak sejauh mana? Apa? Oke, PT itu terlibat hukum itu sejak awal, bahkan dalam proses mendesain soal. Jadi Bapak Ibu, jadi mungkin kalau admin belum paham, jadi Bapak Ibu dosen itu silakan bekerja sama dengan asosiasi, institusi dan lain-lain mengembangkan soal, ya kan. Kami juga dari Dikti juga banyak sekali membuat pelatihan-pelatihan dan pengembangan soal. Silahkan terlibat, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, juga penentuan nilai batas lulus itu juga Bapak Ibu dosen dari ujung timur Indonesia dan ujung timur barat Indonesia, utara dan selatan secara representatif, tetapi diseleksi dan dirandom untuk terlibat dalam proses penentuan kelulusan. Yang ketiga, di dalam panitia lokal, terlibat dalam pengawasan. Kalau yang punya CBD Center, terlibat juga dalam penyediaan CBD Center. Sekarang dengan peraturan Dirjen yang baru, malah diwajibkan punya mitra, sehingga nanti memang tanggung jawab bersama untuk pelaksanaan uji kompetensi. Di dalam peraturan Dirjen itu juga masuk ke dalam aspek yang disebut sebagai kayak semacam panitia lokal. Itu juga ada peraturannya. Jadi disitulah dari awal penyediaan katakanlah draft soal sampai pelaksanaan dan penentuan kelulusan melibatkan perguruan tinggi. Nah, saya nanya malah usulnya apa lagi gitu loh. Baik, ya Pak. Oke. Saya rasa cukup ya. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi sebelum kita melanjut ke materi kedua dan ketiga. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dari Zahar. Kepada siapa nih? Bapak ya, Bapak Parhandika dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya, Ibu Erna. Mohon izin, kami dari Prodi Profesinas, Ibu.
Mohon izin bertanya Ibu, ketika mahasiswa praktek profesi kalau sesuai dengan materi Pak Mas Puri tadi kan ketika menginput nilai itu sudah harus mencantumkan nilai IPK. Nah, apakah ketika mahasiswa kami praktek berarti apakah sampai stase terakhir terlebih dahulu? Kami kebetulan ada tugas akhir juga di profesi. Apakah yang melaporkan dari operator PD Dikti kampus itu sampai lengkap dulu, Pak, untuk di proses validasi di roll nakes nanti atau seperti apa? Terus kemudian yang kedua terkait dengan proses yang lulusan untuk yang profesi sama dengan teman-teman dari profesi yang lain, bertanya juga Pak untuk profesi keperawatan, untuk yang lulusan di atas permen tadi, itu tetap boleh ikut yang bulan Mei ini Pak, atau seperti apa gitu? Kalau tadi menyimak dari Pak Mas Budi, silahkan daftar ke komite katanya. Apakah persepsi saya komitenya itu komite apa Pak? Boleh dijelaskan? Kalau memang dibolehkan untuk Mei ini, okay. Seperti Baik. apa Pak gitu? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erna. Baik. Sama-sama. Silakan ditanggapi Pak Mas Puri. Baik, ya. Jadi ada dua Pak Farhan ya. Pertama, KRS 100% itu artinya seluruh mata kuliah itu di entry itu adalah syarat mendaftar. Ya, KRS semester 2 berarti ya, karena profesi. Berarti kalau di situ ada berapa? 36 kalau nggak salah ya. Oke Pak, 36 SKS Pak. Nah, itu tolong di entry semua. Ya, maka kemudian nanti pada saat kemudian misalnya ada sisa-sisa mata ajar non klinis, misalnya TA itu karya tulis atau apa, ya, itu silahkan masih diperkenankan dilaksanakan setelah mendaftar. Ya, mendaftarkan katakannya tanggal 5 sampai tanggal 20 ya, sampai pelaksanaannya ujiannya tanggal berapa tadi ujian lupa saya. Ujian katakanlah ujian kan tanggal 9 Juni ya. Oke, maka Bapak Ibu punya waktu 5 sampai sebelum 9 katakanlah 8 Juni ya atau 7 Juni untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir ya, TA, tugas akhir mahasiswa itu silahkan. Nah, setelah tanggal 9, katakanlah tanggal 9, jangan setelah nanti ya, tanggal 9 pada saat pelaksanaan ujian itu, tanggal 9 pelaksanaannya itu tanggal 24 Mei, maaf ya. Tadi adalah pendaftaran 5 sampai 21, ya kan? Pelaksanaannya tanggal 22. Oke, kami beri waktu sampai pada akhirnya adalah bukan 22 tapi 24 Mei. Silahkan KHS diisi 100%, di situ plus IPK akhirnya. Ya, IPK di entry pada tanggal 24 untuk nurse ya, Mei entry sehingga pada akhir masa ujian untuk kemudian kami bisa olah menjadi nilai batas lulus. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, biar tidak salah persepsi. Kalau lulusan Bapak itu tadi misalnya bulan Februari 2020, maka ikut kepada Komite Nasionalnya Dikti. Rolnya Dikti. Nah, kalau sebelum 14 Januari tadi, berarti masuk kategorinya silahkan ikut organisasi
profesi, PPNI, AIPNI, dan kawan-kawan itu didaftarkan di sana, walaupun memang sudah tutup sekarang. Ya, nanti periode lain akan dibuka karena mereka sudah selesai modul ya, untuk periode ini sudah selesai modul. Nah, kemarin ada berbagai macam miskomunikasi. Jadi semua yang sebelum periode 2020 ikut dan bisa masuk semuanya. Jadi pokoknya periode cut point-nya itu Januari, mereka membuat cut point, semuanya bisa masuk. Ya, semuanya bisa masuk. Dan di situ ada 2 kategori ternyata. Ada yang sudah pernah ikut ujian, ada yang belum pernah ikut ujian. Ya, jadi yang itu yang silahkan dimasukkan dan sudah bisa mendaftar semua di PPNI dan IBI. Kalau IBI kayaknya lagi berjalan ya, nanti Bu Herlisa lebih paham. Mungkin jawabannya itu ya. Jadi iya. Mohon maaf Bapak, saya menanggapi pertanyaan dari Bapak yang bertanya Pak. Iya Mbak. Ya, mohon maaf Pak, saya dari Stikus Prima Indonesia. Tadi telah dibahas terkait timeline. Bapak tadi menjelaskan terkait non klinis bisa ditunggu sampai pelaksanaan ujian. Nah, bagaimana jika non klinis, jika klinis Bapak? Apakah kami selesaikan sebelum didaftarkan UKOMNAS atau juga bisa menunggu sampai sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Bapak? Dalam peraturan Dirjen itu disebutkan memang kenapa harus selesai stase klinis dulu. Karena itu merupakan core kompetensi yang akan diujikan. Jadi kami khawatir kalau stase klinis belum selesai, malah banyak pertanyaan tertentu. Misalnya lagi masuk belum pada kalau di perawatan atau anak ya, anak atau emergensi, belum stase emergensi, sudah di soalnya nanti emergensi, maka kemudian dikhawatirkan tidak bisa menjawab soal-soal terkait dengan klinis sebagai core kompetensinya. Itu Bu ya. Kalau misalnya Bapak, kan ini lagi pandemi, jadi kami memang agak kesusahan menyelesaikan stase klinis. Kalau misalnya sebelum pelaksanaan ujian, itu 1 minggu lah misalnya sebelum pelaksanaan ujian, baru 100% terinput nilai status klinik ini, itu apakah dimungkinkan Bapak? Kami membacanya penuh seperti itu, jadi tidak bisa menginterpretasi aturan, tetapi bahwa nanti mungkin Bu Retno bisa menjawab karena ini peraturannya dari Pak Dirjen. Tapi kami memanainya ya seperti itu, bahwa ada adjustment, silahkan malah diselesaikan dulu, mereka mendapatkan nilai, nanti ada proses-proses tambahan, itu dimanai sebagai tambahan, maka silahkan. Makanya kami juga ada beberapa yang memang proses klinik dan non-klinik itu ada 2 hal. Pada kala mereka belum boleh masuk, mereka melakukan praktek-praktek secara daring, pembinaan secara daring, karena banyaknya keterbatasan klinik. Jadi, mana klinik pada saat pandemi ini macam-macam. Ada yang pembinaan dari rumah, diberi kasus, diberi apa, sehingga ketuntasan akademik dalam versi pandemik ini terpenuhi. Nah, jadi nanti Ibu memberi makna terhadap itu adalah sebagai apa, tetapi jelas bahwa core kompetensinya tidak boleh sampai belum masuk pada core kompetensi, belum core kompetensi selesai sudah didaftarkan. Itu ya Bu ya. Jadi maknanya macam-macam sekarang, karena kami juga ada beberapa sekolah yang membuat kasus-kasus yang sudah berbayar ya, dari Elsevier ada, jadi ada simulasi-simulasi kasus macam-macam. Misalnya kasus seperti ini dilaksanakan apa, itu macam-macam sekali hal-hal yang bisa digunakan untuk tidak mendelay kegiatan yang mengarah kepada clinical decision making mahasiswa. Ya, memang keterampilan klinis juga seperti itu, bisa dilaksanakan dengan segala keterbatasannya, dengan berbagai macam
teknologi. Walaupun kita yakin 100%, 1000% praktek langsung bersama manusia tidak bisa digantikan dengan apapun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Masuri. Maaf Bapak Ibu, kita akan memasuki dulu materi ketiga dan keempat. Nanti kita bisa akan lanjutkan lagi diskusi setelah pemaparan materi 3 dan 4 ya. Baik, acara saya kembalikan ke Saudara MC. Pada Mas Adit, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna telah memandu untuk sesi tanya jawab yang pertama. Ini antusias sekali ya. Tapi berhubung waktunya, kita akan efisien untuk lanjut ke paparan berikutnya mengenai pelaporan data mahasiswa akan disampaikan oleh dari tim PDDikti yang diwakilkan oleh Mas Nasir. Gimana Mas Nasir? Sudah bisa hadir? Mas. Halo. Nasir. Ya, halo. Ya, oke. Mas Nasir, silakan Mas. Kami persilakan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami hormati Bu Retno, Pak Masuri dan tim, Mas Wahyu dan tim, Pak Arif dan Bapak Ibu sekalian seluruh undangan ya dari perguruan tinggi, baik itu dari tim akademik mungkin ataupun dari tim PDDikti. Mungkin pada hari ini kita akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana mekanisme data di PDDikti itu sendiri, sampai data itu dimanfaatkan mungkin ya, bisa dimanfaatkan untuk keperluan UKOM. Mungkin yang jadi perhatian, saya singkat saja, nanti kita lebih banyak karena diskusi. Ada beberapa poin ya, kalau kita lihat dari peraturan yang terbaru. Yang pertama itu bahwa mahasiswa tersebut harus terdaftar di PDDikti. Kemudian ada di salah satu aturan ya, itu akan dalam hal penilaian, cuma itu diatur nanti ya, indeks prestasi kumulatif itu 60%. Cuma di sini fokus kita nanti ke IPK ya, bagaimana IPK itu ada di PDDikti, kemudian IPK mana yang akan dimanfaatkan. Terus di poin yang ketiga itu menyelesaikan proses pembelajaran tentunya. Jadi dari peraturan tersebut disebutkan juga bahwa mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan proses pembelajaran. Tentu pembuktian penyelesaikan proses pembelajaran ini itu hanya bisa dilihat dari data-data yang disampaikan di PDDikti. Saya singkat saja mungkin ya, untuk yang pendataan mahasiswa di PDDikti sendiri itu ada 3 ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu profil mahasiswa, kemudian histori pendidikan mahasiswa, dan periode pelaporan itu tersendiri. Gimana di profil mahasiswa ini, dari perguruan tinggi itu bisa menginputkan data yang detail terkait mahasiswa tersebut. Nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Jadi ada formnya seperti itu di PDDikti. Kemudian di-assign ke salah satu prodi, kita sebutnya sebagai histori pendidikan mahasiswa ya. Di mana di histori pendidikan tersebut mahasiswa akan diberikan NIM, kemudian dia jenis pendaftarannya sebagai apa, jalur pendaftarannya apa, kemudian masuknya kapan. Itu didatakan semua di histori pendidikan mahasiswa. Salah satu syarat awal tadi ya, tentunya itu harus terdaftar di PDDikti. Jadi untuk mengikuti UKOM, uji kompetensi, mahasiswa itu paling pertama harus ada dulu di PDDikti. Pertanyaannya kan bagaimana jika data itu belum ada? Data mahasiswa belum ada di PDDikti, tapi sudah selesai misalnya proses perkuliahannya. Entah itu yang di vokasi ataupun yang di profesi ya, jadi proses perkuliahannya sudah selesai, tapi ternyata datanya belum ada di PDDikti. Kemudian mau mendaftar di aplikasi role misalnya, dan itu pasti gagal ya. Jadi kalau belum ada di PDDikti, yang jadi perhatian itu sebenarnya ialah periode pelaporan. Di sini selalu kita memperhatikan namanya periode pelaporan ya. Misalnya untuk 2020-2021 ganjil, periode pelaporan PDDikti itu akan berakhir di bulan April ini ya, tanggal 30 April. Jadi mahasiswa baru misalnya,
siswa baru ataupun data-data mahasiswa yang pada semester ganjil itu harus dimasuk periode pelaporan tersebut selesai. Baik itu nilai misalnya KRS, KHS, IPK itu harus didatakan semuanya sebelum 30 April 2021. Walaupun nanti misalnya ya, pelaksanaan UKOM-nya atau pendaftaran UKOM-nya masih di bulan Mei, tadi disampaikan oleh Pak Mas Uri, misalnya masih di bulan Mei, tapi pelaporan semester ganjil PDDikti itu sendiri kita cut off di 30 April. Artinya data ini kita minta memang sudah clear sebenarnya dari 30 April. Sudah clear sejak 30 April. Kalau data mahasiswanya belum ada, di PDDikti, ada mekanisme namanya pembukaan periode pelaporan. Dan ada proses verifikasi dan ajuan dan lain-lain. Tentunya pengelola PDDikti di perguruan tinggi ini sudah memahami ya mekanisme pembukaan periode pelaporan. Yang jadi perhatian jika data-data tersebut belum ada dan misalnya nanti di bulan Mei sudah mau mengikuti pendaftaran untuk UKOM, tentunya ini perguruan tinggi harus kerja ekstra untuk mulai dari memasukkan data yang tadi ya, mulai dari profil awal, kemudian melengkapi histori pendidikan, kemudian melengkapi aktivitas perkuliahannya, proses pembelajaran dan lain-lain itu harus dilengkapi semua. Dilengkapi sampai proses pembelajaran yang terakhir, termasuk IPK yang terakhir. Itu semua perlu dilakukan dan untuk mendatakan itu semua, misalnya ya, mau mengikuti di bulan Mei untuk mahasiswa program D3 ya 3 tahun, artinya sejak 3 tahun yang lalu kan seharusnya sudah ada di PDDikti, artinya dia perlu melakukan pembukaan periode pelaporan dari tahun 2017. Jadi dari tahun 2017 mengajukan pembukaan periode pelaporan untuk menginputkan data, kemudian di 2017-2, 18-1, 18-2, 1 itu untuk ganjil ya, 2 untuk genap, jadi 18-1, 18, 17-1, 17-2, 19-1, 19-2, itu semuanya harus dibuka juga periode pelaporannya. Harus diajukan yang namanya pembukaan periode pelaporan untuk melengkapi aktivitas-aktivitas mahasiswa tersebut. Aktivitas kuliahnya ya, status semesterannya, nilai, KRS dan KHS itu harus dilengkapi semua. Kenapa kalau tidak dilengkapi, pada saat akan mendaftar UKOM nanti, ini akan terkendala di aplikasi Roll. Karena aplikasi Roll memanfaatkan data-data KRS dan KHS yang ada di PDDikti juga. Jadi, seperti itu ya, konsen kita seperti itu. Di pendataan mahasiswa di PDDikti ini, perlu menginputkan profil mahasiswa, kemudian histori pendidikan, terus yang jadi perhatian yaitu periode pelaporan. Harapannya data ini masuk sebelum periode pelaporan itu tertutup. Kalau periode pelaporannya sudah tertutup atau sudah lampau misalnya, dari tahun 2017 belum dimasukkan, ini perlu mengajukan yang namanya mekanisme pembukaan periode pelaporan. Lanjut ke yang berikutnya. Hal yang berikutnya itu pendataan aktivitas pembelajaran. Di sini meliputi ya kelas perkuliahan, kemudian aktivitas kuliah mahasiswa, dan yang terakhir nilai tentunya. Jadi tiap semesteran itu di PDDikti Feeder, perguruan tinggi itu wajib menginputkan kelas perkuliahan yang diambil oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa ini mengikuti kelas apa saja, kemudian wajib juga mengisikan aktivitas kuliah mahasiswa. Aktivitas kuliah mahasiswa itu isiannya berupa status mahasiswa pada semester tersebut, kemudian IPS, IPK pada semester itu, jadi IPK pada semester itu. Kemudian jumlah SKS semester yang diambil pada semester itu, kemudian jumlah SKS total yang sudah ditempuh keseluruhan. Kemudian ada biaya kuliah. Ini perlu diinputkan dan ini menjadi salah satu data yang kita serviskan sebenarnya ke aplikasi Roll untuk dimanfaatkan pada proses registrasi. Ya kan dimanfaatkan di aplikasi Roll. Khususnya di IPS, IPK ini menjadi perhatian dan SKS semester dan SKS total. Biasa pertanyaan itu muncul ya, bagaimana dengan mata kuliah yang mengulang, misalnya mahasiswa mengulang mata kuliah, itu bagaimana dengan SKS totalnya, apakah akan membengkak di PDDikti nantinya, karena akan terhitung terus atau seperti apa. Jadi di PDDikti itu ada 2 fitur ya untuk perhitungan SKS. Kita bisa menghitung dari kelas perkuliahan, kemudian ada yang dari aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, untuk yang diserviskan, kita akan mengambil dari inputan yang dimasukkan di aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, isian dari SKS total dan SKS semester ini itu bentuknya diisikan sendiri ya, bukan by perhitungan. Kenapa tidak kita lakukan by perhitungan? Supaya kita menghindari yang tadi, misalnya mahasiswa mengulang ya, mahasiswa mengulang mata kuliah. Kalau kita hitung otomatis, mata kuliah yang diulang itu akan terhitung 2 kali misalnya SKS-nya. Makanya
SKS total ini di sini, SKS total di sini itu bisa diisikan sendiri ya. Jadi bisa di-exclude mata kuliah yang mengulang, cukup dihitung satu kali, walaupun mungkin pada semester itu dia mengambil mata kuliah itu lagi. Jadi misalnya dia sebelumnya sudah menempuh 100 misalnya sudah menempuh 70 SKS ya. 70 SKS, termasuk dengan yang tidak lulus, mata kuliah yang tidak lulus. Kemudian pada semester ini dia mengambil lagi misalnya 5 SKS termasuk mengulang mata kuliah. Nah, jumlah SKS totalnya itu tidak harus 75 sebenarnya kan, kalau kita jumlahkan seharusnya kan 75 ya, kalau by system kita jumlahkan. Cuman ini bisa di-exclude dengan mata kuliah yang mengulang. Misalnya tadi mata kuliah yang mengulang besarnya 2 SKS. Jadi jumlah SKS totalnya nanti jauh katanya, jauh di mana? 2 SKS. Itu waktu kita sudah asli apa? Jadi tetap di 72 SKS ya, 72 SKS sudah di-exclude yang mengulang. Nah, data yang kita serviskan nanti ke aplikasi Roll, kita akan mengambil dari inputan maksimum yang ada di sini. Inputan maksimum apa? Dari semester maksimum ya. Jadi kalau aktivitasnya terakhir disampaikan di 2021 ganjil, maka data itu yang akan kita serviskan. Data itu akan kita serviskan berikut dengan seluruh perkuliahan mata kuliah yang sudah diambil mahasiswa tersebut. Nanti bisa dilihat dinilai. Ini data-data yang kita serviskan. Jadi yang perlu diperhatikan sama tim predikti di perguruan tinggi, inputan data-data ini harapnya valid dan betul ya. Tentunya ini ketika kita mau mengisikan SKS semester ini akan bisa di-get datanya dari KRS semester tersebut. Jadi datanya bisa di-get dari KRS atau bisa dilakukan perhitungan dan penyesuaian. Jadi kita menyiapkan fitur yang mengambil dari seluruh data yang sudah diinputkan, juga kita menyiapkan fleksibilitas untuk kesesuaian data. Mungkin seperti itu ya untuk yang aktivitas pembelajaran. Kemudian yang berikutnya yang jadi perhatian itu pendataan mahasiswa lulus atau keluar. Pendataan mahasiswa lulus atau keluar ya. Jadi salah satu syarat UKOM ini kan nanti akan menjadi exit exam ya tentunya. Artinya mahasiswa yang akan mengikuti UKOM itu belum memiliki status lulus atau status keluar. Ini perlu diperhatikan juga. Jadi jangan sampai status keluarnya sudah didatakan di PDDikti, kemudian mau dicoba diajukan untuk mengikuti UKOM, itu tentunya gagal ya, karena sudah tidak akan terkirim, tidak akan eligible untuk di UKOM karena sudah memiliki status keluar. Jadi untuk yang exit exam nanti misalnya ya, untuk yang exit exam ini, mahasiswa yang eligible itu tentunya yang belum memiliki status keluar. Nah, bagaimana dengan mahasiswa vokasi? Jadi mahasiswa vokasi itu kan kelulusannya harus menggunakan PIN ya, penomoran nomor ijazah nasional. Ini jadi perhatian juga nanti mahasiswa-mahasiswa dari vokasi untuk yang D1, D2, D3 misalnya ya. Tentunya harus lulus UKOM dulu, nanti baru bisa dipasangkan PIN-nya. Walaupun ya ini kita, kalau saya tidak salah kita diskusikan kemarin, ini status sedang proses mengikuti UKOM itu semoga tidak terhitung sebagai masa studi. Karena kan di PIN ada filter masa studi sebenarnya ya. Di penomoran ijazah nasional itu ada filter masa studi. Nanti kalau dia sedang mengikuti UKOM, akan sementara mengikuti UKOM ya, tapi proses pembelajaran sudah selesai, itu mohon di aktivitas kuliah mahasiswanya nanti itu distatuskan. Statusnya itu mungkin sedang mengikuti UKOM atau sedang menunggu proses UKOM ya. Nanti aktivitasnya itu pilihan A itu akan kita keluarkan juga, kita akan tambahkan pilihan itu di aktivitas kuliah mahasiswa ini supaya menjadi solusi terkait perhitungan masa studi mahasiswa juga, khususnya di PIN. Mungkin ringkas saja seperti itu dulu Bapak Ibu sekalian, Pak Arief. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ditanya.
Halo Mas Nasir, masih ada di tempat? Halo, tadi sudah selesai ya Mbak? Saya kembalikan ke MC. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nasir atas paparannya. Lanjut lagi nih mengenai teknisnya. Akan nanti paparan mengenai teknis pendaftaran atau teknis aplikasi uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu dari Belmawa. Kepada Pak Wahyu, kami persilakan. Terima kasih Mas Arief atas waktu yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan share screen terkait dengan paparan revisi aplikasi registrasi online untuk bidang kesehatan yang mengikuti kebijakan yang saya sampaikan. Sesuai dengan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Permendikbud nomor 2 tahun 2020 maupun surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait dengan pengumuman pelaksanaan uji kompetensi bidang kesehatan, di mana dasar hukum tersebut kami gunakan untuk penyesuaian aplikasi registrasi online. Next. Bentar. Nah, ini poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno dan Pak Mas Furi, mungkin hanya mengulang saja Bapak Ibu untuk memberikan penekanan bahwa aturan ini harus kita laksanakan dan kita sesuaikan di aplikasi registrasi online. Kemudian berikutnya seperti itu juga. Nah, ini poin-poin yang nanti sebagai rule atau apa namanya, sebagai filter di mana nanti Bapak Ibu ketika pendaftaran uji kompetensi telah dibuka, dalam hal ini untuk profesi dan profesi nurse dahulu, makanya nanti kita akan setelah sesi ini kita akan coba latihan simulasi bagaimana filter ini bekerja. Baik, untuk jenjang diploma Bapak Ibu nanti rule-nya antara lain yaitu status mahasiswa itu aktif sebagai peserta didik baru untuk 0 tahun, kemudian SKS sesuai dengan SNPT yaitu lebih besar atau sama dengan 108, kemudian semester tempuhnya adalah lebih besar atau sama dengan 6 semester. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan pemateri sebelumnya, poin-poin terkait dengan mahasiswa yang sudah lulus uji kompetensi, namun lulus pendidikan, namun belum melaksanakan uji kompetensi, maka di role aplikasi riset online itu akan kami filter menjadi dimulai tanggal 14 atau lebih begitu. Jadi setelah tanggal 14, dari tanggal 14 atau seterusnya, itu nanti yang akan diperbolehkan untuk mendaftar uji kompetensi. Kemudian untuk mahasiswa yang memiliki status pindahan atau merger, SKS-nya tetap Bapak Ibu yaitu lebih besar atau sama dengan 108, kemudian semester tempuh di laporan Pedidikti itu lebih besar atau sama dengan 1 semester aktif. Kemudian untuk jenjang diploma 4 selain D4 kebidanan maupun D4 keperawatan, karena pelaksanaan uji kompetensi untuk D4 kebidanan maupun D4 keperawatan setelah selesai di tahun 2020 yaitu antara lain sebagai berikut. Untuk status mahasiswa aktif tetap dan peserta didik baru 0 tahun, kemudian SKS-nya sama, lebih besar sama dengan 114 SKS. Itu semester tempuhnya lebih besar atau sama dengan 8 semester. Kemudian batas tanggal kelulusan untuk mahasiswa yang sudah lulus di tahun 2020 yaitu sama, yaitu lebih besar atau sama dengan tanggal 14 Januari 2020. Untuk mahasiswa pindahan atau merger, SKS-nya tetap seperti yang aktif, yaitu SKS lebih besar sama dengan 114 SKS, kemudian semester tempuhnya ini lebih besar sama dengan 1 semester. Nah, kemudian untuk yang alih jenjang, yang mungkin misalkan dari
D3 keperawatan, misalkan D3 TLM itu ingin melanjutkan ke D4 TLM, maka semester tempuh yang telah dilaporkan adalah lebih besar sama dengan 2 begitu. Next. Nah, untuk jenjang profesi saat ini yang sudah melaksanakan uji kompetensi untuk bidang profesi kesehatan baru bidan dan nurse, maka ini sama Bapak Ibu, untuk SKS statusnya aktif, kemudian peserta didik baru 0 tahun, kemudian jumlah SKS yang dilaporkan adalah lebih besar atau sama dengan 24, kemudian semester tempuhnya yaitu lebih besar sama dengan 2. Begitu. Untuk status kelulusan setelah tahun 2020 masih sama, jadi nanti semua filter bagi yang belum memiliki uji kompetensi itu di tanggal 14 atau lebih 15 Januari 2020 atau lebih begitu. Baik, mungkin itu terkait dengan revisi aplikasi Grasi online. Nanti di setelah sesi ini mungkin ada tanya jawab dan mungkin kita akan uji dulu simulasi menggunakan prodi D3 kebidanan. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan mencoba menggunakan latihan, nanti kita akan simulasikan untuk pada siang hari ini adalah D3 kebidanan begitu Bapak Ibu. Walaupun memang untuk saat ini untuk D3 kebidanan belum dibuka periodisasi pendaftarannya, makanya kita sampling saja untuk D3 kebidanan dahulu supaya tidak mengganggu yang real sedang mendaftar yaitu profesi bidan maupun profesi nurse. Baik, untuk paparan terkait dengan revisi aplikasi bisnis online kami cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke MC Mas Arief. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih kepada Pak Wahyu Ibrahim atas paparannya. Oke, kita lanjut berikutnya itu mengenai nanti ada sesi tanya jawab yang akan dipandu kembali oleh moderator oleh Ibu Ernawati. Baik, terima kasih Mas Arief. Terima kasih Bu Erna, silakan Bu. Terima kasih Mas Arief. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 30 menit sebelum menjelang isoma. Kita mungkin akan melanjutkan sesi tanya jawab yang tadi sempat terpotong. Tadi kita di sini tadi kita sampai ke Darul Azhar ya. Oke, raise hand yang berikutnya di sini ada Akper Dharma Insan Pontianak. Ibu Lydia, silakan. Singkat sekali paparannya. SKS 20 semester tempuhnya 2 semester. Baik, terima kasih Ibu. Saya mau bertanya tadi kepada Pak Mas terkait pembinaan bagi mahasiswa yang tidak lulus UKOM. Misalnya tadi kan dari Pak Mas Puri diinformasikan ke komite. Itu berapa kali ya Pak? Apakah nanti setelah itu ikut uji kompetensi ulang? Apakah itu nanti dimasukkan ke dalam gelombang-gelombang yang tadi disediakan? Itu satu. Yang kedua, ada alumni kami yang tidak lulus di Oktober 2020 kemarin. Ini kan akan didaftarkan untuk gelombang pertama. Tapi alumni tersebut sedang hamil. Apakah bisa ikut setelah dia melahirkan kemungkinan di gelombang terakhir ini kemungkinan? Apakah seperti itu? Itu saja sih Bu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lydia. Langsung saja Pak Mas Puri untuk menanggapi. Kirain sesinya Pak Wahyu. Mungkin bisa barengan ya Pak, karena masih banyak banget ini yang sepertinya masih tadi belum selesai di sesi yang pertama. Saya lagi makan jadi mohon off cam ya. Intinya kalau yang tadi nomor 2 yang mau melahirkan masih bisa peluang karena kan intinya mereka termasuk dalam kategori lulusan setelah 14 Januari jadi boleh ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau yang pertama apa tadi ya lupa? Sepertinya pembinaan Pak ini masih ada mispersepsi sepertinya Pak yang dimaksud dengan pembinaan Pak.
Karena testimoni tadi sudah ditanyakan kan di sesi sebelumnya. Iya betul Bu. Misalnya apa tuh? Misalnya mereka itu yang memang sekarang sudah diluluskan, tapi setelah periode Permen 2020 sudah terbit, itu diberikan peluang sama seperti yang lain sesuai dengan masa studi, Bu. Jadi masa studinya berapa itu yang diberikan peluangnya sama seperti itu. Jadi cuman memang pengecualian sekarang sudah boleh status lulus karena memang peralihan kemarin tidak belum smooth lah ya, karena namanya juga baru sosialisasi gitu. Itu aja Bu. Jadi berapa peluang berapa kalinya sama seperti yang lain sesuai dengan masa studi. Baik Bu Lydia ya, jadi pembinaan dilakukan oleh perguruan tinggi ya Bu, artinya setelah dia nanti menjadi reteker tidak boleh lepas tangan, harus ada pembinaan terus, dan mengikuti ujian itu batasnya bukan berapa kali, tapi batasnya adalah masa studi dia sesuai dengan SNDikti. Baik, selanjutnya mungkin bisa Pak Asyadi, silakan, mohon singkat dan padat pertanyaannya. Boleh Bu. Oke, terima kasih. Saya dari Muhammad Asyadi dari Akvis Dusira. Sebenarnya lebih banyak sharing sih Bu. Ya, tadi udah Pak Mas Turi sudah banyak menyampaikan itu. Tapi kebetulan saya juga lama memahami 17024, ya, 17021, 19011, ya. Sebaiknya untuk kedepannya itu uji kompetensi nasional itu mengacu ke internasional standar, sehingga kita jelas tadi pertanyaan-pertanyaan terkait transparansi, terkait berhubungan dengan pembinaan. Nah ini kan pembinaan seharusnya kalau uji kompetensi itu hasil daripada peserta didik itu diberikan bahwa yang tidak lulus capaian pembelajaran yang di mana itu harus clear itu. Kemudian yang kedua mengenai soal ya, tadi juga Pak Mas Turi sudah sampaikan, kami di fisioterapi ini saya lihat soal-soal yang untuk uji kom itu tidak ngeling dengan standar kompetensi fisioterapi karena kan ada panduan penilaian dan seterusnya gitu. Saya harap komite juga bisa mengkritisi dari mulai soal proses pembelajaran sampai penetapan daripada kelulusan itu sendiri. Jadi mohon supaya tidak debatable itu dikeluarkan petunjuk teknis pedoman pelaksanaan uji kompetensi, mungkin itu. Jadi dari sisi kebijakan mutunya, dari prosedurnya, dari rekamannya itu clear ya. Mungkin itu aja Pak Mas Turi yang saya ingin sharing ke depannya seperti apa, karena ketika kita bicara SDM unggul tidak lepas daripada dunia internasional. Dan baik Pak Asyidi, sudah ditangkap pesannya Pak. Baik, sudah ditangkap pesannya Pak. Terima kasih. Mungkin mohon maaf ya Pak karena ini kebatasan waktu kita. Mohon Pak Mas Budi dapat menanggapi. Oke, norma ujian dan prinsip-prinsip ujian yang kita laksanakan menggunakan standar-standar yang bagus secara internasional termasuk standar settingnya. Pertama, yang kedua kalau metode penulisan juga sudah memang standar dengan NBME, National Board of Medical Examination, yang kemudian kita convert sedikit dengan NCSBN. Terus kemudian standar yang publish kita dengan APA dan AIRA. Oke, kurang apa lagi coba? Oke, yang maksud Bapak tentang lisensi internasional untuk banyak tenaga kesehatan, setahu saya belum ada, misalnya nursing dan midwifery dan lain-lain itu. Kalau masuk ke luar negeri, misalnya ke Amerika harus ujian di NCLEX, Jepang ujian Kangoshi. Kalau kemudian Timur Tengah menggunakan Prometric, Australia menggunakan model sendiri. Jadi yang kita gunakan adalah prinsip-prinsip yang bisa diinikan secara internasional. Yang kedua, terima kasih tentang nanti petunjuk teknis. Ini juga mungkin internal, ini refleksi internal kepada profesi Bapak sendiri dan kami juga,
karena ini ujian yang modelnya memang Indonesia, walaupun kami menggunakan bagaimana standar internasional, tetapi pelaksananya itu banyak sekali dosen-dosen, asosiasi profesi, dan lain-lain sebagai proses untuk pembuatan soal yang sifatnya bottom up. Kenapa harus sifatnya bottom up? Inilah khas Indonesia, kami membuat standar dan lain-lain, dan soal dikembangkan di bottom up tujuannya agar tidak terlihat, agar tidak dikatakan sebagai Jakarta sentris atau Java sentris atau Diki sentris. Semua memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi agar ini mendapatkan legitimasi lebih luas dan memiliki efek capacity building bagi seluruh stakeholder. Terima kasih Pak Muhammad Hasan. Baik, terima kasih Pak Maspuri atas jawabannya ya. Baik, jadi jelas ya Pak ya, kalau soal fisioterapi dianggap kurang sesuai, mungkin itu adalah salah satu masukan juga untuk institusi kita. Karena soal dibuat adalah sesungguhnya oleh profesinya sendiri. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke stiker PPNI. Kami persilakan stiker PPNI. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuda Gumelar dari stiker PPNI, Prodi D3 dan Profesi. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana status mahasiswa apabila selama masa studi itu belum lulus UKOM. Nah, itu yang saya ingin ketahui juga. Itu aja Bu sih yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau lulus UKOM Pak Maspuri gimana nih? Statusnya tetap mahasiswa. Statusnya tetap mahasiswa Bu Erna. Oke Bu, tetap mahasiswa ya. Statusnya tetap mahasiswa, makanya itulah menjadi tanggung jawab perguruan tinggi sekarang. Sampai batas masa studi Bu ya? Sampai batas masa studi. Baik, terima kasih Bu Retno. Baik, selanjutnya tadi stiker prima sudah ya. Jadi kita masuk ke Universitas Perintis Indonesia. Itu ada Ibu Betty, kami persilakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kita di sini mewakili dari bagian pimpinan Universitas Perintis Indonesia. Sebenarnya sangat banyak sekali yang perlu kita tanyakan. Barusan Bapak yang sebelumnya tanya selama masa studi jika ada mahasiswa yang belum lulus juga untuk UKOM, artinya statusnya sampai batas masa studi tetap sebagai mahasiswa. Kaitannya ini Bu, mungkin lanjutan dari pertanyaan itu. Yang exit exam ini dinyatakan bahwa harus lulus UKOM dulu baru mendapatkan PIN, sehingga rangkaiannya mahasiswa itu baru bisa diwisuda gitu Bu. Kebetulan kita di periode Mei besok ini ada yang akan diwisuda, berarti sementara jadwal kita untuk mengikuti UKOM ini yang sudah terkirim ke kita semuanya itu adalah periode hasil kelulusannya itu adalah mulai dari Juni lulusan UKOM gitu. Apakah kami bisa menyimpulkan di sini Bu, mahasiswa kita untuk periode Mei yang program studi kesehatan analis, perawat, nurse dan lain sebagainya itu belum bisa diwisuda Bu, karena untuk mengikuti UKOM ini hasil UKOM itu bisa keluar mulai dari Juni gitu Bu. Mungkin itu pertanyaan dari kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mungkin Ibu Retno yang bisa membantu jawab ya Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Retno atau Pak Maspuri? Maaf, jadi begini Bu Erna, Permendikbud sebetulnya sudah berlaku sejak 2020, tetapi itu berdasarkan kesepakatan seluruh stakeholder, dalam hal ini adalah asosiasi institusi pendidikan,
asosiasi organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, dan kami itu merangkum apa yang menjadi kesepakatan mereka bahwa exit exam itu mulai berlaku 2021. Artinya saya pikir kan seluruh informasi ini sudah tersampaikan oleh seluruh perguruan tinggi. Jadi mulai 2021 mereka tidak dinyatakan lulus sebelum dia belum lulus uji kompetensi. Mungkin itu sebagai ininya Bu Erna. Baik, Bu. Berarti artinya tidak bisa wisuda dulu ya, Bu ya? Baik, Ibu Betty bagaimana? Cukup jawab atau masih ada yang membingungkan? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Mungkin itu bisa kita lanjutkan informasinya di tingkat universitas. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya pada Ibu Tuti, Stikes Bani Saleh. Silakan Bu. Terima kasih Bu Erna. Perkenalkan saya Puji Astuti dari Stikes Bani Saleh. Mungkin saya menyambung dari beberapa pertanyaan teman-teman sebelumnya. Yang pertama adalah mengenai status mahasiswa aktif. Mungkin ada dua mahasiswa yang lulus sebelum Januari 2020. Saat ini kan sedang pembinaan dengan OP, dengan organisasi profesi. Andaikan kalau mereka tidak lulus juga, sementara masa studinya sudah aktif, masa studi sudah akan habis. Apakah tetap akan berlanjut terus sampai mereka lulus atau akan kena peraturan yang habis masa studi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kayak tadi untuk mengenai penilaian. Yang menetapkan kelulusan nanti akan adalah sistem, kami mendapatkan hasil dari PDDikti, atau memang ada proses rapat yudisium bersama. Itu yang tadi mungkin belum terlalu jelas untuk yang periode yang 2000 setelah Januari 2020. Kemudian kalau untuk mereka yang tidak lulus sampai dengan akhir masa aktifnya, kan berarti mereka harus tetap registrasi di institusi supaya status aktifnya tetap jalan. Sementara tidak ada mata kuliah yang diambil. Nah, itu proses pengisian KRS-nya bagaimana ya? Karena kan kalau yang terdaftar sekarang harus sudah input KRS lengkap. Sementara untuk yang mengantisipasi ke depan, nggak ada lagi mata kuliah yang bisa diambil karena mereka sudah dinyatakan lulus. Apakah tanpa mengisi KRS, yang penting mereka aktivasi status keaktifan di link registrasi di institusi supaya nanti ketika di PDDikti masih bisa terbaca. Baik. Terima kasih Ibu Puji Astuti. Bu Retno, Pak Mas Nuri. Ya, terima kasih Bu Erna. Terkait dengan masalah penghitungan IPK. Saya kira kan IPK proses pembelajaran kan semua dilaporkan ke PDDikti. Clear ya Bu ya, Bapak Ibu sudah melaporkan semuanya. Nanti juga hasil UKOM akan dilaporkan ke PDDikti. Jadi melalui sistem saja Bu, nanti IPK kumulatif itu akan, karena kalau menghitung masing-masing saya kira tidak akan efektif, malah justru nanti berbeda. Makanya masuk di dalam sistem di pelaporan nanti di PDDikti. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan selama masa tunggu dia belum lulus ujian, dia statusnya tetap mahasiswa. Dan saya kira di PDDikti rasanya sekarang mungkin Mas Nasir nanti bisa sampaikan juga, kita nanti akan memberikan bahwa dia masih menunggu ujian. Jadi tidak ada KRS yang diambil, tetapi dia menunggu ujian. Makanya kalau seperti halnya dokter, itu mereka tidak dikenakan membayar SPP. Itu yang mungkin perlu nanti juga perlu edaran dari kementerian nanti terkait dengan ini. Karena saat ini kan tidak ada status yang seperti itu, tapi baru akan terjadi setelah periode ujian 2021 ini. Itu ya. Baik. Terima kasih Bu. Berarti adil ya Bu ya, tidak bayaran lagi ya Bu ya, sambil karena memang tidak ada MA, mata ajar lagi yang diambil gitu ya. Baik, Ji, ya, sudah terjawab. Masih yang pertama yang belum ya Bu ya, yang status mahasiswa aktif tidak lulus juga gitu ya Bu? Ya, yang sebelum Januari 2020. Yang berarti yang dipegang oleh OP ya? Ya, yang OP. Januari 2020 itu kan OP Bu, jadi sudah tanggungannya OP ya. Terserah nanti seperti apa itu ya.
Karena kalau kelamaan juga tidak lulus, itu ya mungkin nanti kan OP juga akan melaporkan ya kepada hasilnya seperti apa pelaksanaan ujiannya. Ya. Baik. Baik, nanti Bu Puji mungkin untuk diskusinya dengan OP ya. Bu Erna, mohon maaf satu lagi Bu, tadi lupa Bu. Baik, silakan. Pengurusan PIN Bu, selama ini kan kalau D3 kita mengajukan PIN Bu, selama ini D3 mengajukannya di semester 5 dan semester 2. Nah, untuk yang sekarang pengajuannya apakah menunggu hasil UKOM dulu? Apakah hasil UKOM dulu? Setelah UKOM saja, Bu. Jadi kami juga sudah koordinasi dengan pengelola PIN karena kebetulan di Belmawa juga. Jadi nanti untuk yang kesehatan itu berbeda perlakuannya. Terima kasih Bu Retno. Baik. Terima kasih, saya rasa cukup ya Bu Puji ya. Selanjutnya kita masuk ke Stikes Mercu Bakti. Kepada Ibu Widya, dipersilakan. Ibu Widya ada? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kami dari Prodi D3 Kebidanan, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, ingin menanyakan ke Bapak Mas Puri Bu. Kami memiliki retaker yang lulus di tahun 2020, Bu. Beliau sudah mengikuti UKOM baru 1 kali di akhir masa studinya. Apakah di tahun ini diperbolehkan untuk mengikuti UKOM? Karena di UKOM khusus retaker yang sudah diinformasikan oleh organisasi profesi kemarin tidak diikutkan di sana, Ibu. Nah, apakah yang bersangkutan ini lulusnya kapan, Bu? 2020, Ibu. Lulusnya bulan apa? September. Bulan apa, Bu? September. Bulan Bu. apa? September. September 2020. Iya. Masa September 2020. Iya. Iya. Langsung Bu Erna jawab lah. Cut off-nya 14 Januari 2020 ya, Bu. Pokoknya patokan kita adalah 14 Januari 2020. Setelah 14 Januari 2020 dikelola oleh Kemdikbud, sebelumnya dikelola oleh OP. Begitu ya, Bu? Iya. Dikelola oleh komite. Oleh komite, ya. Baik, saya rasa cukup jelas ya untuk Ibu Widya ya. Selanjutnya adalah Stikes Karya Husada. Monggo Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Mungkin Bu Dewi sedang gangguan sinyal. Baik, kita lompati dulu. Mohon maaf Ibu Dewi. Kita lanjut ke AA Borneo Lestari. Kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Nazar dari Akademi Borneo Lestari. Dan saya di sini sebenarnya mungkin sudah ada yang nanya sebelumnya. Mohon maaf kalau terulang. Jadi pertanyaan saya sih sebenarnya kan di mahasiswa kita, kebetulan si mahasiswa saya ada gitu ya, yang dari D3 mereka itu targetnya malah nggak langsung kerja. Mereka ada yang pengen kuliah, lanjut kuliah, ada yang pengen nikah aja, atau misalnya ada yang pengen kerja selain profesi yang sedang diikutinya gitu ya. Nah itu status kelulusannya gimana? Padahal dia nggak perlu UKOM kan. Kalau misalnya dia pengen kerja di bank, berarti kan dia nggak perlu UKOM gitu. Jadi gimana status kelulusannya? Harus nunggu UKOM juga atau gimana? Mungkin itu sih, mungkin solusi dari Kemdikbud gimana tentang itu. Itu aja sih Bu. Baik, terima kasih. Monggo Bu Retno. Ya kenapa Bu Era, maaf. Jadi niatnya memang tidak bekerja di bidang kesehatan berarti nih ya? Nggak ikut ujian-ujian. Itu kan persoalan yang lain ya, makanya jadinya gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau seperti itu gimana tuh jadinya? Mungkin ini nanti perlu disampaikan ke pengarah Bu. Jadi saya kira ini kan komite itu kan ada pengarah yang dari asosiasi jadi ketua OP dan lain sebagainya. Karena
untuk untuk kalau memang nggak mau ikut uji kompetensi karena dia mau nikah, mau apa, kan itu hal yang berbeda kan. Karena sebetulnya kan dari awal untuk menjadi tenaga kesehatan, untuk sekolah itu kan memang ujungnya kalau menjadi tenaga kesehatan. Sekarang gini aja deh, yang pasti Gitu sih Mbak. Jadi sayang sekali ya Bu, kuliah tapi nggak bisa dapat ijazah ya. Apalagi nanti kalau akan diberlakukan kuota, artinya sayang juga karena memang aset dari kementerian dari stakeholder yang memang mengharapkan nantinya akan ada dipenuhinya tenaga kesehatan yang cukup, akhirnya kan ini kalau memang mau seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Bu Retno. Kita lanjut ke Uniga, Ibu Siti Rohimah. Ya. Silakan Bu. Selesai dong. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu. Silakan Ibu Siti Rohimah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, terdengar Bu. Oke, terima kasih Bu kesempatannya. Saya tadi mau nyambung dengan pertanyaan Ibu yang dari PPND sebelumnya, yang menanyakan tentang simulasi. Kan tadi Pak Masturi itu di akhir bahwa pendidikan itu dianjurkan untuk melakukan simulasi nilai akhir. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan ada penjelasan 60-40%, kemudian tadi Bapak juga menjelaskan apakah nanti nilai absolut atau nilai mutu. Nah, yang ingin saya tambahkan pertanyaannya adalah, apakah itu hanya nilai akhir dari profesi dengan nilai ujikom, atau ada kontribusi dari nilai selama dia S1-nya, Bu? Mungkin itu yang ingin saya, yang ingin saya tanyakan. Baik, Karena terima kemarin kasih, juga Bu. saya juga nanya, ya Bu, ya. Mungkin nanti kalau untuk petunjuk teknisnya, karena kami juga mungkin memerlukan petunjuk teknis untuk simulasinya, mungkin kami tunggu. Baik, terima kasih Bu Siti Rohimah. Baik, Pak Masuri, mohon tanggapannya. Iya Bu, sesuai permen yang ada untuk mahasiswa profesi itu 60% nilainya dari nilai akademik Bu. Jadi akademik itu apakah SKPNES, kalau di Poltek ada ST ya, Sarjana Terapan D4, maka itu yang akan menjadi acuan. Oke, itu yang pertama. Kenapa alasannya mungkin banyak, kenapa profesi tidak dimasukkan IPK, karena mungkin filosofinya bahwa kompetensi itu profesi itu kan kompeten tidak kompeten, jadi nilainya satisfactory unsatisfactory. Dengan model seperti itu grading itu di beberapa negara itu tidak ada ya, jadi cuma satisfactory unsatisfactory. Jadi di situ maka kemudian menteri menetapkannya berdasarkan IPK dari sarjananya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Siti Rohimah. Baik, kita masih ada pertanyaan dari Stikes Dharma Husada Bandung. Pada Ibu Yeti, dipersilakan Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mencermati tadi dari para narasumber terkait dengan jika yang tidak lulus uji kompetensi itu kan menjadi tanggung jawab dan beban kampus dalam hal pembinaan, begitu ya Bu Erna. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dari pihak Dikbud sendiri itu ada aturannya atau pedomannya atau modelnya seperti apa untuk pembinaan bagi para mahasiswa yang belum lulus begitu, sehingga mungkin ini secara nasional bisa melaksanakannya dengan metode yang sama begitu. Mungkin ada panduan atau yang sejenisnya begitu. Baik. Karena tadi kalau tidak saya salah dengar, selama proses pembinaan dan selama masa studinya para mahasiswa itu kan tidak dibebankan biaya ya Bu. Barangkali mohon pencerahan dan informasinya terkait dengan metode atau panduan dan sejenisnya terkait pembinaan, sehingga kami juga ketika melakukan pembinaan yang kepada mahasiswa yang tidak lulus UKOM itu mungkin sama begitu ya untuk terarah gitu ya Bu ya. Baik. Iya, begitu.
Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeti. Mohon tanggapan dari Bu Retno dan Pak Masfri untuk yang pembinaan. Ya, terima kasih. Jadi kalau pembinaan saya kira tidak bisa juga disamaratakan, mungkin karena setiap mahasiswa, setiap ini kan kelemahannya ada di mana. Ini yang mungkin perlu menjadi perhatian. Nantinya ini kan menjadi evaluasi buat perguruan tinggi juga di dalam proses pembelajarannya. Kan saya kira kembali ke feedback awal. Bagaimana sih kenapa kok sampai dari sisi ini kan hasil uji kompetensi kan pasti akan diberikan ke seluruh perguruan tinggi kan hasilnya. Dia lemahnya di mana atau mungkin feedback yang itu kan harusnya diterima oleh perguruan tinggi, itu menjadi evaluasi dari pelaksanaan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Itu yang mungkin perlu perhatian kita semua. Saya kira hal seperti ini juga sudah terjadi di profesi dokter dan dokter gigi. Sama seperti itu. Jadi feedback dari hasil uji kompetensi itu menjadi bahan evaluasi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Di kampus ya Bu ya, untuk model pembinaannya begitu. Betul, betul. Baik. Baik, terima kasih Bu Retno. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah terjawab semua ya, waktu juga sudah menunjukkan pukul 12. Saya rasa sekarang kita bisa masuki waktu isola sebelum nanti kita melanjutkan workshop berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya kembalikan acara ke MC. Mari persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yana sudah memandu sesi tanya jawab yang kedua yang cukup banyak pertanyaan juga. Oke, selanjutnya kita untuk efisiensi waktu ya. Jadi kita sambil ya mungkin dari peserta yang sambil nge-zoom bisa sambil makan juga. Jadi nanti kita lanjut aja nih acaranya. Untuk acara berikutnya nih yang paling ditunggu untuk admin prodinya lebih ke teknisnya itu mengenai workshop uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan tahun 2021 nanti akan dipandu oleh Mas Herul. Ya, gimana Mas Herul, bisa ini Mas? Oke, terima kasih Mas Arif. Pada Mas Herul silakan. Oke, terima kasih Mas Arif. Oke Bapak Ibu, ini adalah simulasi. Ini adalah simulasi untuk D3 bidan. Mungkin saya akan meminta salah satu dari Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi ukanakes.kemdikbud.go.id, tetapi hanya untuk prodi bidan, hanya sekedar simulasi saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia, nanti kita akan tampilkan untuk di share screen. Bapak Ibu, ada yang bersedia untuk menjadi volunteer? Coba Pak. Ini dari mana? Halo Pak. Silakan. Kami dari Pordeko Pak. Dari mana? Dari Universitas Pordeko Pak. Ya, saya hanya meminta untuk karena ini hanya simulasi, jadi saya hanya meminta D3 kebidanan untuk prodinya. Oh, D3 kebidanan. D3 kebidanan, admin prodinya sudah ada yang bisa dilakukan untuk simulasi. Boleh Pak, saya Pak. Oke, silakan. Dikti 4 dari Stikes Dharma Husada ya? Iya Pak. Bukan. Silakan Ibu, mohon panitia untuk membagi share screen, hak share screen-nya ke Stikes Dharma Husada. Saya buka apa nih Pak, yang role ini ya, nakes ya? ukanakes.kemdikbud.go.id. Share screen aja Bu, kalau Ibu biar kelihatan. Sebentar. Mohon izin Pak. Silakan. Ininya alamatnya. Ukanakes.
Di atas saja Bu, di itu Oh, di iya, Google iya, iya. Chrome. Nah, Ukanakes, Ukanakes dot, bukan Ristek Bu, Kemdikbud dot titik, nah ya itu tadi ya. Pilih prodi D3 Kebidanan. Ibu punya aksesnya ya kan di D3 Kebidanan? Ke kanan Bu. Mbak, ya itu. Klik pendaftaran online. Nah, itu tinggal isi captcha-nya. Oke, Ibu masukkan kuota pendaftarannya aja untuk sementara 2. 2 aja. Simpan. Oke, tuh Ibu sekarang tinggal masukkan NIM yang akan ikut ujian pada periode hari ini. Punya datanya, Bu? Bapak Ibu, ini aplikasinya adalah aplikasi yang semuanya sama dengan proses yang sama. Jadi ini hanya kebetulan yang kami buka untuk simulasi hanya untuk D3 Kebidanan. Nah, lihat Ibu, lihat masalahnya ada di mana. Nah, itu lihat ya. Data Ibu NIM-nya, yang NIM yang tersebut itu tidak memenuhi syarat pendaftaran. Kita lihat, SKS-nya hanya 85, padahal SKS yang dipersyaratkan adalah 108. Pak, Ya kan? karena belum selesai ya, iya. Iya, ini terus ini adalah jenis daftarnya adalah pindahan. Iya. Semester tempuhnya sudah mencukupi. Jadi masalahnya hanya di Di SKS-nya Bu. SKS, baik. Nah, itu nanti koordinasikan dengan tim PDDiktinya di tempat Ibu. Apakah SKS-nya sudah terlampaui atau belum? Baik, Ada Pak, lagi, berarti Bu, sampai ini. yang semester 6 ya, Pak ya? Kalau yang pindahan statusnya Oh, iya. minimal 1. Itu Minimal. ada syarat pendaftaran kan ya Bu ya? Iya, iya. Nah, data itu ada jadi perbandingan Bapak Ibu semua di sini. Kalau misalnya nanti ketemu, lihat itu adalah status mahasiswanya aktif dan mahasiswa lulus syarat pendaftarannya. Baik. Nah, data saat ini adalah status mahasiswa Ibu adalah aktif. Baik, Pak. Terus jenis daftarnya adalah pindahan. Nah, kalau Ibu jenis daftarnya adalah pindahan, berarti semester tempuhnya adalah minimal 1 dan SKS-nya adalah mulai 108. Baik. Jadi SKS itu untuk semua status mahasiswa, baik aktif, lulus, untuk peserta didik baru, mahasiswa jenis daftar, pindahan atau merger itu semua sama. Baik, Nah, saya SKS coba dulu. yang bukan pindahan boleh, Pak? Boleh, silahkan. Nah, itu mahasiswanya adalah peserta didik baru, statusnya aktif, semester tempuhnya baru 5, Bu. Iya, baru semester 5, Pak. Betul ya? Nah, sekarang kalau ingin Ibu ada mahasiswa yang ikut dalam periode ini, syarat-syarat yang di atas itu harus dilengkapi. Baik, berarti ini kan mereka baru mau akan semester 6 ya, Pak ya. Jadi Ya. sudah bisa diperbaiki untuk SKS-nya begitu ya, Pak? Betul, minimal sudah ada KHS-nya sih, Bu. Iya. Oh iya, karena belum selesai. Ya, di semester 6-nya KHS-nya harus sudah selesai. Jadi Baik. istilahnya apa ya? KHS 100%. Berarti kalau begini hanya tinggal SKS-nya ya, Pak ya, harus sesuai yang 108 Iya, ini ya. minimal 108, terus semester tempuhnya minimal 6. Baik. Kalau tanggal keluar ini untuk apa nih, Pak, maksudnya? Itu untuk mahasiswa lulus. Oh ya, mereka dinyatakan Mahasiswa lulus. jadi ketika nanti mahasiswanya sudah lulus dan jenis tanggal keluarnya, tanggal kelulusan itu dipastikan adalah setelah 14 Januari Baik. 2020. Sebelum 14 Januari 2020 itu diserahkan ke organisasi profesi masing-masing.
Baik. Seperti tadi, Kalau seperti Bu sudah Herna. memenuhi syarat berarti tinggal daftar seperti biasa ya Pak? Betul. Ibu punya data yang sudah memenuhi syarat? Belum Pak, karena kita semuanya Oke. masih iya di semester 6. Nah, ini Kalau yang persyaratan retaker mahasiswa. nggak masuk sini ya Pak, maaf. Retakernya tergantung. Kalau dia retaker itu sudah lulusnya tadi ada yang September 2020 ikut sini. Ya, yang lulusnya September 2020 berarti ikut ke sini. Coba Ibu punya datanya yang retaker Sebentar. tahun yang lulus 2020. Sebentar Pak. Saya cari dulu ya Pak ya. Berarti 17. Ini udah lulus kayaknya. Nah, itu data ini Sudah sudah lulus lulus. ya. Ya. Sudah ada tandanya Bu, dia sudah lulus. Kalau sudah lulus ya. Ya udah nanti saya coba aja Pak. Nah, iya gitu. Ya. Berarti Bapak Ibu masuk ke sini ya yang belum lulus ya Pak ya. Iya, itu Ya, yang baik. pokoknya lulusnya itu setelah atau sama dengan 14 Januari 2020. Iya, karena tidak masuk yang organisasi ya Pak ya. Ya, oke, mungkin ini dari Ibu sudah cukup di stop screen-nya, Bu. Oh baik. Mungkin Terima kasih, ada satu Bapak. lagi ya. Ya, sama-sama, Bu. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang volunteer ingin merasakan rasanya mengklik di Roll Okom Nakes. Atau sudah cukup? Untuk farmasi ada ya Pak? Farmasi ada Bu, tapi bukan di kita. Nanti ya Bu kalau farmasi itu. Farmasi, apoteker itu sudah ada sama OP-nya sendiri. Mohon maaf, Yang berarti tidak ikut D3 kan gelombang. ada di sini bukan Mas Herul? Apa Bu? D3? Belum Bu, belum ada Bu. D3 farmasi belum ada. Jadi mereka melaksanakan ujian sendiri melalui KFN Bu. Nanti enggak. Iya, nanti Bu, masih berproses Bu. Ya. Izin bertanya Pak, untuk yang Silakan. profesi nurse memang belum bisa ya Pak? Ya, nanti Bu Erna nanti tuh yang jawab. Oh gitu, karena memang kan jadwal pendaftaran tanggal 5, tapi sampai hari Betul. ini kita belum Iya, kita bisa. lagi sepertinya Bu Erna masih berjibaku dengan tempat uji kompetensinya. Oke, terima kasih. Berarti yang bidan sudah bisa mulai daftar ya Pak yang retaker? Belum Bu, ini belum juga sama. saya hanya buka untuk simulasi dulu. Nanti saya hapus dulu yang simulasinya baru dibuka yang untuk realnya, periode Ya, berarti realnya. sesuai surat edaran aja ya Pak ya pendaftarannya? Ya, iya Bu. Iya, baik. Kurang lebih tadi prosesnya adalah seperti yang dari Stikes Dharma Husada tampilkan. Kenapa saya tampilkan dari Stikes Dharma Husada? Karena salah satu yang berminat menjadi volunteer dan itu bukan saya mengerjakan. Jadi jangan-jangan itu panitia bisa, tapi Stikes nggak bisa gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Mungkin ada lagi yang mau diberi kesempatan? Silakan jadi volunteer, ayo. Ini hanya untuk D3 kebidanan, untuk periodenya hanya periode simulasi. Bapak izin mencoba boleh Pak dari Stikes Silakan. Mercu Pak? Mercu Bakti mana nih? Padang? Iya, yang bukan Silakan. Widya Lestari Pak, bukan yang ini. Kenapa? Yang mohon dijadikan host untuk share screen. Teman-teman panitia silakan. Sudah bisa Bu? Mercu Bakti? Stikes Mercu Bakti? Oke. Silakan login. Isikan captcha-nya. Mudah-mudahan tidak lupa password-nya ya.
Monggo. Lupa akun dan passwordnya, Bu? Atau mau diganti sama yang lain kalau yang sudah siap dengan datanya? Oke, ini sepertinya semua sudah paham ya. Karena ini hanya pengulangan saja. Ya, sebenarnya itu. Jadi tadi di aplikasi yang registrasi online-nya sudah ditampilkan persyaratan dan data saat ininya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada data yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, silahkan Bapak Ibu nanti berkoordinasi dengan pengelola PDDikti-nya. Insya Allah pengelola PDD-nya bisa bantu. Ya, karena kami hanya membaca data dari yang Bapak Ibu laporkan ke dalam PDDikti. Ketika Bapak Ibu belum mendaftarkan, ya disegerakan untuk memberikan laporannya di dalam PDDikti. Demikian Bapak Ibu, ini adalah simulasi yang tercepat yang biasa saya bantu. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan dan bimbingannya tadi Mas Hairul untuk prakteknya. Baik, sesi berikutnya mungkin kita ada tanya jawab juga. Kalau Bu Erna masih standby nggak? Untuk memandu sesi tanya jawab yang terakhir. Saya buka aja untuk sesi tanya jawabnya. Silakan yang untuk mungkin yang dari resen aja. Silakan bertanya langsung dari saya lihat ini dari Akbar Dharma Insan. Akbar Dharma Insan, LDikti 11. Terima kasih Pak. Tadi saya sudah bertanya. Cuma saya mau tanya lagi terkait untuk mahasiswa yang sudah habis masa tunggunya, berarti tidak dapat difasilitasi untuk UKOM lagi ya Pak ya? Itu satu. Yang kedua, untuk yang lulusan 2020, kalau misalkan ini apakah ada batasan waktu juga untuk sampai dia dapat sertifikat kompetensinya? Itu bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ke Bu Retno mungkin bisa bantu tadi yang mengenai masa studi sama masa tunggunya. Gimana Mas Arif? Tadi untuk yang melebihi dari masa studinya masih untuk bisa uji kompetensi. Jadi begini, terima kasih. Kebijakan masa studi itu memang diserahkan, kalau di SNDikti kan memang clear kalau D3 itu sekian semester, di profesi sekian semester, tetapi semua itu kembali kepada ketentuan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi kan harus menetapkan masalah masa studi. Iya, tinggal suruh dikasih selang bawah berapa gitu kan. Mungkin itu Mas Arif yang bisa menjadi acuan. Apakah justru itulah sebetulnya kebijakan di perguruan tinggi bagaimana pengaturan terkait dengan masa studi mahasiswa. Iya, karena masalahnya gampang. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Retno atas penjelasannya. Oke, saya lanjut ke LDikti 10 dari Stikes Nantonga, Eliza. Izin tanya di kolom chat, saya tanyakan
mau bertanya itu untuk nurse yang mengambil tempat kita, nilai yang diambil S1 dan NIM-nya tempat kita, bagaimana yang S1 tempat lain, dan ambil nurse tempat kita, gimana NIM daftarnya, nanti apa NIM di S1 kampus LAM-nya yang dimasukkan. Ini bisa dibantu dari seperti atau dari. Ya, kalau semuanya datanya terlaporkan, saya kira nggak ada masalah sih. Kan akan terlihat, Mas. Jadi kalau pelaporan di PDDikti-nya clear, saya kira nggak ada masalah. Makanya kebijakan ke depan rasanya untuk profesi nurse itu harus blended, tidak sendiri, tidak berdiri sendiri. Itu. Baik, terima kasih. Silakan dari peserta untuk raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Silakan langsung di-unmute aja. Silakan kepada ini Aldikti 10 Mercua Stikes Mercu Bakti Jaya, Kosdok, atau Stikes Mutiara Mahakam. Silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya Bapak, ini kan institusi kami beralih bentuk dari Akademi Kebidanan kemudian menjadi Stikes secara mahakam. Nah, ini tadi saya coba untuk memasukkan ini mahasiswa semester akhir kami, tapi di sistem itu data saat ini status mahasiswa aktif, jenis daftar pindahan alih bentuk, kemudian semester tempuh itu masih 3 semester, Pak. Itu bagaimana Pak solusinya? Bisa di share screen, Bu. Kita mungkin bisa ini apa? Simulasikan seperti tadi, Bu. Mohon izin di share screen. Oh ya, sebentar Pak ya. Yuk. Oke, baik. Bagaimana Ibu dari Stikes? Sudah bisa share screen? Sebentar Pak. Saya coba. Apakah ini terlihat Pak share screen saya? Belum, Bu. Karena ini saya pakai HP Pak, mohon maaf. Masih kosong melompong. Bentar Pak ya. Oke,
Baik, sambil menunggu saya bacakan dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Dari LDikti 4 Abdurrahman, Akademi Perawatan Ahli Kelas. Maaf jika sebelumnya sudah ada yang bertanya. Terkait di sistem UK, kami cek masih ada data hukum periode sebelumnya. Apakah bermasalah atau masih proses penyesuaian data? Terima kasih. Silakan langsung dijawab saja oleh dari Mas Herul atau Pak Wahyu mengenai pertanyaan jika masih ada data nih di sistem UK di periode sebelumnya. Oh, ini sudah berhasil untuk share screen-nya. Iya Bu, ini kalau untuk Ibu mendaftarkan dari handphone, memang ini ada banyak kendala di browsernya handphone Bu. Makanya kami selalu merekomendasikan jika ingin mendaftar, gunakanlah laptop atau desktop yang bisa berjalan dengan baik dengan browser di Chrome atau di Mozilla. Seperti itu Bu. Ya Pak, mohon maaf karena saya mengikuti Zoom ini memang lewat handphone, tapi tadi saya mencoba untuk mengecek data di komputer, tapi hasilnya seperti itu Pak. Semester tempuhnya masih 3, padahal mahasiswa kami ini sudah masuk semester akhir. Berarti coba Ibu koordinasikan dengan admin Pedediktinya ya Bu. Oh baik Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama Ibu. Assalamualaikum. Mas Heru atau Pak Wahyu bisa bantu nggak Pak yang untuk ini di kolom chat itu tadi yang ada yang bertanya terkait di sistem UK-nya masih ada data hukum periode sebelumnya yang dari LDikti 4 Abdurrahman. Jadi ada periode sebelumnya apakah jadi bermasalah atau tidak? Permisi Bapak. Saya nggak lihat masalahnya sih. Bentar. Gimana tadi? LDikti 4 Mas di kolom chat ada Abdurrahman, Akademi Keperawatan Ahli Kelas. Perawat. Ya, yang mengenai data di sistem UK-nya. Sebenarnya data sistem ini nggak mempengaruhi Pak. Jadi kalau dia tidak lulus, apa? Oke, baik, terima kasih. Tadi ada yang rasakan juga dari Pak Hendra ya. Ada yang bertanya. Selamat pagi, selamat siang, Bapak. Ya, silakan Pak. Itu Pak izin bertanya terkait dengan pendaftaran itu hukum yang gelombang terbaru. Kemarin itu terakhir saya ngecek di websitenya yang UKANES Kemendikbud itu untuk pembukaannya masih belum bisa terbuka Bapak. Kemudian di websitenya juga masih ada pendaftaran yang gelombang ataupun periode sebelumnya seperti itu. Terima kasih. Ini pendaftaran periode sebelumnya ya pasti masih ada Pak datanya. Kalau mau dibuka Pak, nanti mungkin dari teman-teman untuk nurse ya, nanti dari teman-teman PPNI dan komite yang akan membukanya. Masih ditunggu aja Pak. Kemungkinan mungkin bisa hari ini atau nanti malam. Oh ya, berarti memang masih belum bisa dibuka ya Pak, soalnya kita mau kan belum. ada notifikasi tutup. Bapak persiapkan dulu aja datanya Pak. Persiapkan dulu aja datanya biar nanti begitu dibuka Bapak bisa lebih cepat untuk input. Ya, baik. Jadi jangan kalau misalnya terus dipastikan lagi kembali mengenai SKS semester tempuh status mahasiswanya. Jadi nanti Bapak begitu sudah dibuka pendaftarannya, Bapak sudah mendapat data yang final, tinggal daftar mudah. Oh ya, siap. Itu, Pak. Jadi tidak menunggu di akhir-akhir Pak. Kan kita tahu sendirilah kalau teman-teman kita nih lebih banyak yang di akhir-akhir. Oh iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Pak Heru. Ya, silahkan. Saya mau coba yang data saya, kebetulan yang
yang mahasiswa yang tamat 2020 bulan Oktober. Bisa dilihat kan kebetulan saya udah buka atau memang betul seperti ini posisinya kalau udah benar. Silakan share screen Bu, dari mana Bu tadi? Dari Teman-teman Stikes dibantu. Payung Negeri Pekanbaru. Payung Negeri, Stikes Payung Negeri ya. Iya. Silakan ya, teman-teman Pak. coba di share screen. Iya, bentar Pak. Bisa di share screen Bu? Ya, tunggu sebentar ya Pak. Pak Heru izin sambil menunggu, boleh saya share screen yang retaker Pak? Silakan. Oh, sudah. Udah Pak, muncul. ini kebetulan saya udah buka, jadi saya coba atas nama Dewi. Kalau seperti ini berarti udah oke kan Pak? Bentar, saya belum lihat. Ada yang udah ngeliat belum? Belum keluar Bu. Belum keluar. Belum keluar. Di saya udah keluar ya. Masih di saya masih blank. Oh, tunggu Pak, tunggu Pak. Udah, saya udah nampak, gimana tuh Pak? Koneksinya ya sepertinya. Tidak muncul Bu. Kelihatan ya Pak? Iya, tidak muncul. Tidak muncul ini Bu. Iya, tunggu ya Pak. Boleh izin yang saya dulu Bu? Ya, Mumpung ada nih. Silakan. Ya, Ibu di stop dulu Bu. Stop. Iya, iya. Nggak bisa sama sekali. Kenapa? Tunggu ya Pak, nggak bisa diapa-apakan nih. Tadi Dharma Husada ya? Iya Pak. Coba bisa share screen nggak dia? Nggak bisa Pak. Stop screen yang dari ibunya dulu belum. Tunggu Pak. Saya lagi stop nih dulu. Silakan Bu. Baik. Nah, ini untuk yang retaker, Pak. Nah, ini tuh udah bisa masuk, Bu. Iya. Iya. Tapi di sini yang ininya data lulus PDPT-nya lulus apa begitu? Atau harus aktif Iya. bagaimana, Pak? Enggak, itu statusnya sudah lulus. Oh, memang sudah lulus. Ya, sudah lulus. Berarti Ibu lolos dari starter tadi. Ya, berarti ini sudah langsung bisa ikut ya, Pak? Tinggal saya input Iya, data yang bisa belum. ikut. Ya, diisi terusnya ke bawah. Nah. Baik. Baik. Nah, itu Begini. nanti fotonya diisi ya, Bu. Ya, baik Pak. Kemarin juga pakai foto. Ya udah gini aja berarti apa ya? Sudah Ya. aman ya? Aman, itu sudah aman datanya. Ya, baik. Oke, Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Pak Heru, berarti saya seperti itu juga tadi, seperti yang Ibu itu tadi, saya udah memang punya seperti itu juga, berarti itu udah betul ya Pak ya? Betul. Iya, oke. Udah, terima kasih Bu. Pak. Iya Pak. Baik, terima kasih. Silakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan secara langsung untuk lebih ke teknis atau sistem pendaftaran aplikasinya. Ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang masih belum jelas ingin didiskusikan? Oke, saya bacain dari kolom chat dulu nih. Kalau dari Asima ini yang izin bertanya, institusi yang telah beralih bentuk, apakah kami harus mengajukan admin prodi atau menggunakan user dan password admin yang sebelumnya beralih bentuk? Oke, untuk yang alih bentuk, pastikan dulu datanya di migrasinya sudah selesai. Yang kedua, prodi barunya, misalnya dari Akbid jadi Stikes, jadi yang mendaftarkan adalah Stikes, bukan Akbidnya lagi. Jadi nanti bikin pendaftaran akun baru dengan nama Stikes, dilampirkan surat penunjukan sebagai admin prodi, dan diberitahu bahwa ini adalah admin untuk D3 prodi apa, prodinya dari mana, dari Stikes alih bentuk, misalnya dari Akbid ke Stikes, atau dari Akbid ke institut, atau dari Akbid ke universitas. Gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti setelah akunnya
kami terima, datanya kami terima, akan kami bukakan akunnya. Seperti itu. Dan jangan Bapak Ibu kalau bisa pada saat sudah selesai alih bentuknya, akun sebelum alih bentuknya akan kami tutup. Dan jangan mendaftarkan dengan akun yang lama. Jadi misalnya Ibu mahasiswa D3 bidan, ada mahasiswa retaker yang belum, ada mahasiswa retaker, terus Bapak masih punya akunnya karena masih aktif, lalu didaftarkan, dan ini nanti bermasalah pada saat pendaftaran dan mahasiswanya lulus. Karena kan kalau dari sisi legal struktur organisasinya, yang D3 bidan dari Akbid itu kan sudah tidak ada. Jadi harus nanti penandatanganannya kan kalau lulus harus dipindahkan ke Stikes. Kurang lebih seperti itu. Pak Fahru izin menyambung. Kebetulan saya ini kan masih pakai admin profil lama. Kalau saya mengganti profil yang baru, apakah bisa atau saya harus mengajukan untuk pembuatan admin baru? Kalau Ibu prodi dengan PT yang sama, misalnya ada tetap Akbid ke Akbid, yang profilnya itu bisa diganti sendiri. Tapi kalau Ibu pindah dari Akbid ke Stikes, itu lebih baik Ibu mengajukan akun baru. Oh, baik Pak. Tapi kalau misalnya nanti ada profesi, itu harus beda admin atau bagaimana Pak? Beda Bu. Oh, beda Kan lagi beda. ya? Profesi bidan kan ada lagi di Nakes, Iya, ada di iya bawah ada bidan. lagi. Jadi Itu dengan beda. 2 akun ya Pak ya? Iya. Iya, Jadi baik. kalau misalnya Ibu ada satu Stikes punya 5 prodi, D3 bidan, D3 perawat, D3 fisioterapi, profesi bidan sama nurse, itu semuanya punya admin sendiri-sendiri. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu.